Selamat sore, good afternoon. Today we have, welcome back to our cybersecurity class. Hari ini kita akan membahas tentang serangan di layar IP. Kalau minggu lalu kita bahas tentang serangan di layar data link, yaitu kita menyerang MAC address-nya. Terutama kita lakukan MAC address spoofing. Jadi kita pura-pura sebagai komputer lain, tapi dari sisi hardware address-nya atau MAC address-nya. Dan itu dilakukan untuk melakukan serangan ARP cache poisoning. So today we're going to discuss about the IP layer attack. While last week we discussed about how to attack using we pretend to be someone else on the hardware level, and especially we disguise ourselves to have someone else machine's MAC address. The purpose of that MAC address spoofing is to do something that we call ARP cache poisoning. So we're going to tell another machine that this IP address has that MAC address, while that MAC address is actually ourselves, the attacker. That's last week discussion, and today we're going to discuss about the IP layer, one layer above the data link layer, the network layer. So in IP layer, di layer IP, kita akan melakukan serangan dengan menggunakan kelemahan dari suatu protokol yang disebut sebagai IP terfragmentasi. So today we're going to discuss about IP layer attack, especially on the some that we have IP fragmented packets. So before we do that attack, we're going to discuss about what is IP fragmented packet actually. So let's open our Wikipedia and then TCP/IP. Now, let's open what is inside that IP header, especially IP version 4. Okay. And then we also going to use the UDP. So now in UDP, we have that in the UDP packet header, di UDP paket header, kita memiliki sebanyak 32 bit panjang ini dari source port, destination port, dikalikan 2. Jadi kita punya 32 bit, jadi salah satu ini dia 1 bit, 1 bit, 1 bit, dan seterusnya, dan kita punya 16 bit untuk mendefinisikan source port-nya, dan 16 bit lagi untuk mendefinisikan destination port. Oke, ingat kan? Di UDP dan di TCP ada informasi yang namanya port number. Itu digunakan untuk saya harus ngetok pintu aplikasi yang mana. Kalau misalnya destination port-nya adalah 80, maka yang saya ketok adalah HTTP service, pintunya HTTP service. Tapi kalau destination port-nya adalah 25, berarti yang saya ketok adalah SMTP service. Okay, so in every UDP and TCP datagram, especially in the header, we have something that we call port. That port will give information which application, because on top of the transport layer is the application layer, which application that we're going to knock. Hello, I have a package for you. Can I come in? So to pick the exact or the precise door, we're going to need the port number. For example, the destination port number is 80.
That means I'm going to knock the door of HTTP service. If the destination port is 25, then I'm going to knock the door of SMTP service. That's the purpose of port number. Oke, jadi itu adalah fungsi dari port number. Dia ada di UDP dan juga ada di TCP. Dan kemudian kita juga punya yang namanya length, panjang. Dan tentunya setelah itu adalah checksum. Jadi kita hanya memiliki 32 bit kali 2, berarti total ada 64 bit. 64 bit untuk paket header dari UDP. Dan kita akan menggunakan ini. Nah, di IP versi 4 yang ada di dalam di luarnya UDP, ingat kan? Di keenkapsulasi dari atas aplikasi datanya, kemudian dikasih UDP header, transport headernya, kemudian turun ke bawah lagi dikasih network header, yaitu di sini IP versi 4, baru ke bawah lagi dan seterusnya. Nah, di IP versi 4 ada beberapa informasi yang ingin kita gunakan untuk melakukan IP fragmentasi. Dia ada di sini, oke ini ya. Nah, di headernya IP versi 4 kita punya field version, IHL, TOS, total length, identification, flags, fragment offset, TTL, protokol header checksum, dan source address dari IP address sumbernya dan IP address destination. Ini yang wajib ada. Dan panjangnya adalah 20 byte. Nah, kapan terjadinya fragmentasi? Oke, kita coba diskusikan. Oke, misalnya saya adalah sebuah klien yang melalui sebuah router. Dan kemudian di sini ada server. Nah, klien dia mengirimkan paket sebesar 60 misalnya atau 10 byte. Nah, harusnya 10 byte itu harus dikirimkan secara utuh sampai ke server kan melalui router. Jadi klien mengirimkan sebuah paket yang ukurannya 10 byte yang akan dikirimkan ke server. So, in this scenario, we're going to simulate what will happen in IP fragmentation package. So, in this example, client try to send a packet with 10 byte of size. The size of the packet is 10 byte. In the ideal world, that packets with that 10 byte packets is supposed to be delivered unharmful and delivered in whole packet to the server. So it's supposed to be received by the server in 10 byte. Okay. However, in this scenario, the router can only accept, because this is a very old router and it has a very limited memory. So in that case, the router can only accept 4 bytes at a time. So you can only accept 4 bytes. So that means that 10 bytes of packets delivered to the router
And then that router will split the package. The first package will be 4 byte, and that first fragmented package will be delivered to the server. And then this is the first, and then I have the second, which is also 4 byte, and then delivered to the server. So the total now has already received 8 byte, and then the third one will be only 2 byte. So the total will be 10 byte. Okay, this is what happened in fragmented IP packet. Okay. Oke, sampai sejauh ini ada pertanyaan dulu untuk simulasi paket IP yang terfragmentasi. Oke, kalau nggak ada, kita tanya lagi. Nah, sekarang bagaimana caranya mereka melakukan fragmentasi IP ini pada level paket sebenarnya? Nah, pada saat klien mengirimkan 10 byte paket yang besar adalah 10 byte. Nah, 10 byte tersebut karena terlalu besar oleh router akan dipotong-potong menjadi paling besar adalah 4 byte. Jadi 4 byte dulu karena itu sudah maksimum. 4 byte berikutnya itu sudah maksimum juga. Sisanya berapa? Oh, sisanya tinggal 2 byte. Sehingga jadi 4, 4, 4, 4, 2. Totalnya jadi 10 byte. Nah, pada saat klien mengirimkan 10 byte, jadi dia ada ini payloadnya. Payload itu yang berasal dari layer aplikasi, inilah 10 byte. Dan tentunya di sini ada header, ada frame header, dan seterusnya. Nah, pada saat ini nyampai ke router, di sini kan ada, misalnya dia menggunakan UDP, dan di sini menggunakan IP. Nah, gimana caranya router ngasih tahu ke server bahwa paket yang ini belum lengkap ya, ini masih potongan. Jadi selanjutnya masih ada, jadi tolong ditunggu. Oke. Nah, bagaimana cara kita melakukannya? Nah, caranya adalah pada saat 10 byte ini diterima oleh router, dipotong sama dia. Jadikanlah 4 byte. Kemudian ditempel dengan UDP. UDP ini tidak berubah. Nah, IP-nya ini yang kita ubah. Nah, di IP ini dia ada dua buah field. Satu adalah flag, satunya adalah fragmentasi. Oke, kita coba lihat. Flag di sini. Kita coba cari penjelasannya. Flag. Nah, ini flag.
Dia adalah sebuah field yang terdiri dari 3 bit, dia cuma 3 bit, yaitu bit 16, 17, 18. Di sini. Dia ada di 16, 17, 18, ada 3 bit di sini. Sisanya adalah fragmen offset. Oke. Oke, kita coba lihat mana dia tadi flag-nya. Nah, ini deh. 3 bit itu penjelasannya apa? Kalau bit ke 0 itu nggak dipakai dan dia harus 0. Tapi kalau bitnya berisi 1, berarti dia ini bukan fragmen, ini sudah full. Datanya full dia. Oke. Jadi 0 reserve, tidak boleh dipakai, dan dia harus 0. Kemudian kalau bit satunya berisi di set, maka dia adalah tolong jangan di fragmen. Nah, ini kalau df flag-nya di set atau aktif atau 1 dan ternyata dia butuh fragmentasi, padahal routernya nggak sanggup kan, tolong di drop. Jadi tolong kalau df-nya aktif atau set, kalau kamu mau motong jangan drop aja. Nanti saya akan nyari jalur lainnya yang routernya mengakomodasi payload besar. Nah, itu fungsi dari bit 1. Don't fragment, jangan difragmentasi, jangan dipecah. Jadi kalau dia diaktifkan, tolong jangan dipecahkan. Tolong jangan di split, jangan dipecahkan. Oke. Nah, tapi kalau yang bit 2, nah inilah yang digunakan untuk menunjukkan kalau dia nilainya 1, ini, untuk unfragmented package, MF clear. Jadi kalau ini bukan paket yang terfragmentasi, jadi paket utuh gitu, maka MF nilainya 0, clear. Tapi kalau dia adalah paket yang terfragmentasi, maka MF-nya akan diset aktif atau 1. Tapi pada fragmen yang terakhir, the last fragment, memiliki non-zero fragment offset field. Jadi MF ya, itu nilainya 1 terus. Untuk ngasih tahu ke penerimanya bahwa ini paket yang terpotong. Dan potongan-potongannya itu karena dia di set MF-nya aktif. Oke. Nah, kalau dia adalah fragmen yang terakhir, sama, dia juga harus 1 MF-nya. Soalnya kalau dia dibikin 0, dia jadi definisinya adalah kalau MF-nya 0, maka dia jadi unfragmented jadinya. Sehingga nanti oleh si penerima mikirnya, oh ini paket utuh, bukan paket pecahan. Jadi makanya MF, kalau dia pecahan paketnya, dia selalu di set 1. Okay. So, in IP header, we have a specific field called the flag. Flag consists of 3 bits. The first bit is reserved, but it must be 0. And the second bit is to tell the recipient or the router, please don't fragment this packet. If you are not capable to do this packet size, just drop it.
And then I'm going to find someone else or another another route to send the packets, not through you again. Okay, so that's the purpose of don't fragment. Please don't fragment. That means if you want to fragment, please don't just drop the fragment. Okay, that's way we want to tell the router, please don't fragment the packets. Okay, now the third bit or the last bit in the flags is MF or more fragment. If the MF is 0 or clear, that means the packet is a whole packet. It's an unfragmented packet. That's more fragment. If the more fragment is clear. However, if the more fragment is set or is 1, then that means this is a fragment, a fragmented packet. There is a whole packet, but this one is only a fragment. So we have to find the other fragment to get the whole packet. Okay, so that's the purpose of flag. So in flag, it's going to be either 0. If 0, that means it's a whole package, which is unfragmented. If the flag is 1, it's a fragment. Okay. Now, we have another field that we call fragment. Jadi di flag, karena kita ingin mensimulasikan fragmented package, jadi kita hanya bermain di bit yang ketiga atau MF. Kalau MF-nya 0, itu berarti ini utuh paketnya, udah lengkap. Tapi kalau MF-nya 1, berarti ini paket yang terfragmentasi, kepotong ini. Jadi untuk bisa mendapatkan the whole package, seluruh datanya, ya tunggu sampai seluruh fragmennya sampai. Oke, nah sekarang yang fragmen. Fragmen offset, dia akan menunjukkan ini adalah potongan yang alamatnya atau offsetnya itu nomor berapa. Jadi kalau misalnya dia panjang paketnya, payloadnya, kan dia ada indeksnya kan, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalnya. Nah berarti potongan pertama adalah 0, awal dari fragmen pertama. Dan karena hanya bisa 4, berarti dia adalah datanya adalah 0, 1, 2, 3, karena cuma 4 kan. Nah, fragmen offset berikutnya adalah 4 jadinya. Oke, kita coba lagi. Kita coba gambarkan. Nah, berarti di paket yang pertama, ini, flag kita kasih 1. Fragmen kita kasih 0. Karena dia jadinya seperti ini tadi kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 byte. 1, 2, 3, 4. Nah, ini satu fragmen. Dan fragmennya dimulai dari offset 0. Maka di sini fragmennya offsetnya adalah 0. Nah, fragmen berikutnya masih berisi 4 byte. UDP-nya juga tidak berubah. Nah, IP header-nya flag masih 1, karena dia adalah fragmen juga. Tapi fragmentnya, dia adalah mulai dari yang nomor 4.
sini. Dan dia adalah 1, 2, 3, 4 jadi di sini. Jadi offsetnya adalah 4. Nah, yang terakhir inilah 2 byte, ini UDP dan inilah IP. Dan dia adalah flag-nya tetap 1 karena menunjukkan bahwa ini adalah fragmen bukan whole packet, dan fragmennya adalah nomor 8. Nah, berarti nanti pada saat si server menerima 3 buah fragmen ini, dia tahu, oh ini adalah paket fragmen yang pertama. Dimasukkanlah ke sini. Oh, ini fragmen yang kedua. Fragmen dimulai dari nomor 4, maka masukkanlah dia ke sini. Dan ini ini fragmen nomor 3 dan dia mulai dari nomor 8, berarti dia di sini. Seperti itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan dulu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengeksekusinya. Kita coba buka dulu. Oke, nanti ini dia. IP Attack Lab. Oke, di lab ini kita bisa langsung mencoba yang ini, IP fragmentation. Oke. Nah, nanti teman-teman bisa mencoba sendiri. Jadi yang penting teman-teman sudah memahami konsepnya bahwa
cara melakukan API fragmentasi, kenapa bisa terjadi API fragmentasi, dan bagaimana caranya jaringan itu menginformasikan bahwa ini adalah paket IP yang terfragmentasi. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa mencoba, nanti cara coba sendiri ya, saya nggak mencoba sendiri. Apa maksudnya? Teman-teman bisa mencoba sendiri, ini straightforward banget. Silakan nanti dicoba menggunakan 2 buah virtual machine, satunya red atau blue. Nah, kemudian nanti dicoba untuk mengirimkan sebuah paket IP, tapi dia terpotong, terfragmentasi. Tentunya ada payload-nya kan, nah ini payload-nya. Dan dikasih length-nya berapa, dan kemudian pakai IP, UDP, dan payload. Dan jangan lupa checksummer dikasih 0. Soalnya kalau enggak 0, nanti dia ngecek. Maksudnya kita jadi harus ngitung checksum-nya gitu. Kan jadi ribet kan. Nah, mendingan checksum dibikin 0 aja, biar tolong dong jangan dicek checksum-nya, ini cuma buat main-main kok gitu. Ya. Kemudian di send. Nah, cara paling mudah untuk mengeceknya itu adalah dengan menangkap paketnya menggunakan Wireshark. Nanti di Wireshark lihat ketahuan bahwa ini adalah fragmented. Oke, sekarang kita coba lihat aja. Kalau saya masih nyimpan ini. Dasar kemarin berarti ganjil. Oh, enggak ada. Nah, ya, enggak disimpan kayaknya. Atau yang ini mungkin. Nah, bukan. Tapi nggak saya simpan. Atau mungkin di luar sini. Ya, enggak ada. Oke, pokoknya teman-teman nanti bisa mencoba sendiri. Jadi silakan dilihat di lab ini. Teman coba sendiri, karena kalau nggak nyoba sendiri, kayaknya enggak seru. Nanti dengan mencoba sendiri, justru teman-teman jadi akan belajar, ini kenapa kok nggak bisa? Kok ini, oh ternyata ada salah ketik atau apanya gitu. Ya. Nah, silakan nanti dicoba kerjakan sendiri. Nah, minggu depan nanti kita coba bersama-sama untuk mengevaluasinya. Soal ini lumayan seru untuk lab 3 dan juga nanti lab 4. Lab 4 itu adalah yang TCP. Ya, TCP. Oke. Hmm. Oke. Atau yang ini ya. Saya cek dulu. Oh, bukan, terlalu kecil. Cuma 5 paket. Iya, cuma per 58 bytes. Oke, kayaknya itu saja dulu dari saya. Silakan aja teman-teman mengerjakannya. Tapi yang pasti teman-teman harusnya sudah memahami
kenapa terjadi IP fragmentasi, dan kemudian bagaimana caranya network itu memberitahu bahwa ini terfragmentasi ya, gitu. Jadi tolong tunggu sampai datanya lengkap. Nah, cuma masalahnya IP terfragmentasi ini digunakan untuk melakukan serangan. Nah, jadi serangannya seperti ini. Ini adalah klien, dalam kurung adalah attacker. Dia akan mengirimkan IP yang terfragmentasi. Tapi dia hanya ngirim fragmen pertama saja. Jadi dia akan ngirim sebuah paket, misalnya cuma 1024 byte UDP, kemudian IP, dan IP di sini flag-nya sama dengan 1 untuk ngasih tahu dia adalah terfragmentasi, jadi masih ada lanjutannya ya. Dan fragmentnya adalah 0. Nah, paket yang terfragmentasi ini dikirimkan oleh klien ke server. Server, begitu ada koneksi, oh ada paket datang, maka dia akan menyediakan resource-nya untuk komunikasi dengan klien tersebut. Tapi ditunggu-tunggu, mana nih fragmen berikutnya? Nggak nyampe-nyampe, karena memang si attacker, dia cuma ngirim fragmen pertama aja, fragmen 0 ini. Berikutnya, dia kirim lagi fragmen berikutnya, IP paket yang terfragmentasi. Cuma dia ngakunya dari IP address yang berbeda. Kalau tadi dari IP address 1.2, sekarang dia ngirim dari 1.3. Kemudian ngirim lagi 1.4, ngirim lagi 1.5, dan semuanya adalah paket yang fragmented. Sehingga akhirnya si server dia sudah oke, ini saya alokasikan buat komunikasi dengan tadi IP 1.2. Ditunggu, tunggu nggak datang, datang lagi fragmen kosong, fragmen IP ngakunya dari 1.3. Oke, ditunggu belum datang juga, datang lagi dari ngakunya 1.4, datang lagi dari 1.5, dan seterusnya sampai akhirnya memorinya server habis. Bukan memori RAM ya, tapi memori yang dialokasikan untuk network memory buffer. Nah, biasanya kita sebut sebagai NMBUF, network memory buffer. Itu yang memori yang dialokasikan untuk komunikasi dengan ribuan klien. Oke, ini saja. Jadi kenapa kita mempelajari tentang IP fragmentasi? Karena ini digunakan untuk melakukan serangan DOS, denial of service, karena dia kirim paket, tapi paketnya nanggung. Sehingga memori resource di server kepake. Dan akhirnya dia menjadi denial of service, karena pada saat ada klien yang legit, sementara dia ingin ngirim paket beneran, ditolak. Bentar, memori saya habis. Akhirnya di drop sama dia, karena sudah penuh memorinya. Karena dia menunggu sampai datangnya fragmen berikutnya untuk 1.2, fragmen berikutnya 1.3, dan seterusnya. Ya, nah ini salah satu serangan DOS, yaitu dengan melakukan IP fragmented attack. Oke, baik, itu saja dari saya. Silakan teman-teman mencobanya, dan jangan lupa untuk setelah dikerjakan, setelah mencoba, minimal teman-teman sudah punya guidance untuk nanti mengerjakan yang kuisnya. Kuisnya nggak salah baru dibuka nanti jam 6 sore. Soalnya ini baru mau saya input pertanyaannya. Oke, baik, itu aja dari saya. Terima kasih. Dan oh ya, maaf, saya lupa. Minggu depan kebetulan saya kayaknya ada acara di luar kota. Saya mau pulang kampung, jadi kayaknya saya mau cuti. Jadi
Minggu depan kayaknya kita rekaman aja, gimana, nggak apa ya? Tapi kalau misalnya teman-teman keberatan dengan rekaman, maka nanti kita akan reschedule misalnya di minggu berikutnya, karena 1 minggu saya cuti ya. Jadi silakan teman-teman, nanti saya lontarkan pertanyaan ke WhatsApp group. Untuk minggu depan saya tidak bisa hadir, tapi kalau misalnya teman-teman berkenan untuk saya rekam penjelasannya tentang penjelasan IP fragmented packet attack ini, maka nanti ya saya rekam dan saya upload ke YouTube. Tapi kalau teman-teman keberatan, ya apa, nanti kita ketemu lagi di minggu berikutnya. Jadi kita reschedule. Oke, terima kasih atas kehadirannya dan selamat sore semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.